Halo anak-anak, bertemu kembali di pembelajaran kita yaitu PJOK. Tema 4, keluargaku, sikap tubuh yang benar. Dalam sikap tubuh yang benar itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah sikap duduk. Nah, dalam sikap duduk juga ada yang duduk sambil membaca, duduk di kursi makan, dan duduk bersila. Coba satu-satu ya. Duduk sambil membaca. Nah, duduk sambil membaca itu kita seperti ini ya. Badan tegak, pandangan ke arah buku, diawali dengan berdoa. Ya anak-anak, kalau membaca buku atau belajar harus diawali dengan berdoa. Nah, lalu yang kedua, duduk di kursi makan. Nah, duduk di kursi makan seperti apa? Nah, duduk gambarnya seperti ini ya nak. Dia tegak ya, tangan kanan memegang sendok, tangan kiri memegang garpu. Diawali juga dengan berdoa. Nah, kita itu duduknya tegak ya, sambil buku. Dan ingat kalau lagi makan itu kita tidak boleh ngobrol atau berbicara ya. Lalu yang ketiga adalah duduk bersila. Nah, duduk bersila seperti ini ya, gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Duduk bersila itu seperti apa ya. Kedua kaki ditekuk. Nah, seperti ini. Lalu kedua tangan di atas lutut. Badan tegak. Nah, inilah kalau duduk bersila ya. Itu dia yang sikap duduk ya. Lalu yang kedua, yang B adalah sikap berdiri ya. Sikap berdiri seperti apa juga? Nah, sikap berdiri ada sikap siap, sikap berjalan langkah biasa, sikap berjalan langkah tegak ya. Kita coba satu-satu ya. Nomor 1 adalah sikap siap. Perhatikan gambarnya nah. Sikap siap, nah seperti ini ya, tubuh tegak, kaki lurus dan rapat, tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan. Ya. Lalu yang kedua, sikap berjalan langkah biasa. Langkah biasa aja ya, berdiri tegak, berjalan ke depan, ayun lengannya bergantian. Ya, itulah dia langkah biasa ya. Lalu yang ketiga, sikap berjalan langkah tegak. Seperti apa lagi? Nah, perhatikan. Ini gambar adalah langkah tegak. Langkah kaki bergantian ya. Ayunkan lengan lurus ke depan dan ke belakang bergantian. Dengan berjalan langkah tegak ya. Nah, itu dia sikap berdiri ya. Lalu yang berikutnya adalah sikap berjalan sambil berlomba. Nah, ada juga ya. Sikap berjalan sambil berlomba itu ada juga. Apa saja? Kita lihat saja. Nah, Ibu ambil sebagian. Ada beberapa ini ya. Pertama adalah lomba kelereng. Ya, lomba balap kelereng. Nah, kelereng adalah seperti ini, alatnya sendok dan kelereng, bermainnya berkelompok, ada garis start dan ada garis finish. Start itu memulai, sedangkan finishnya itu akhir perlombaan ya. Siapa yang duluan ke garis finish berarti dialah yang sebagai pemenangnya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah bakyak. Lomba balap bakyak ya, yang seperti ini. Alat bakyak itu dari sandal jepit atau tali tambang. Ya. Tempat yang datar atau tidak banyak batu. Ya, permainan itu harus di tempat yang datar atau di batu ya. Lalu ada garis sebagai tanda mulai atau finish. Ya. Mulainya dari awal lalu akhirnya di finish itu ya. Lalu yang berikutnya adalah menebak suara.
Lomba menebak suara seperti ini, kita membuat lingkaran, ya, bergandengan tangan membentuk lingkaran. Ya, seperti ini. Lalu anak di tengah lingkaran matanya ditutup. Matanya ditutup untuk menebak suara. Jadi, dia yang berbentuk lingkaran itu dia bersuara, lalu yang di tengah menebak itu suara siapa. Itu ya. Kalau benar dia menebak suaranya berarti bergantian. Jadi dia yang di tengah. Gitu ya. Ini caranya untuk menebak suara. Oke. Kita lanjut mencari ekor. Nah, lomba mencari ekor. Gambarnya ya. Tali tambang pendek disisipkan di celana belakang atau kalau perempuan rok belakang ya. Nah, bermainnya cara berkelompok. Anak berusaha mengambil ekor anak yang lain. Berarti dia harus berusaha mengambil ekornya. Ya. Lalu kelompok jumlah ekor paling banyak sebagai pemenang. Kita harus mengambil talinya ekornya ini ya, dari teman yang lain. Misalnya ini diambil ya. Nah, siapa yang paling banyak dapat ekornya itulah sebagai pemenang. Itu ya. Nah, itu untuk sikap berjalan sambil berlomba. Kita lanjut ya. Gerak berirama tanpa musik. Contohnya gerak tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan itu seperti apa? Berarti tumbuhan yang diayunkan oleh gembus angin ya, memutar ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang ya. Lalu gerak binatang. Gerak binatang itu seperti gerak kelinci melompat ya. Lalu gerak benda. Gerak benda itu dari tepuk tangan atau hentakan kaki. Namanya gerak benda ya. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh gerak binatang. Ada beberapa contoh gerak binatang. Yang pertama adalah gerak katak. Katak itu melompat ya. Lalu yang berikutnya adalah gerak kelinci. Nah, kelincinya seperti ini. Ya, inilah contoh-contoh dari gerak binatang. Ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.